Organisasi pengelolaan keuangan negara. Sebelum kita masuk ke inti dari materi kita, ada baiknya untuk kita berkenalan terlebih dahulu siapa-siapa anggota kelompok 2 ini. Yang pertama ada Hendri Gunawan, Muhammad Dwi Putra, Muhammad Faisal Akbar Ataila, dan yang terakhir Muhammad Rayhan Hani. Struktur organisasi pengelola keuangan negara. Sesuai dengan bab 2 pasal 6 sampai dengan pasal 10 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003. Presiden yang memegang kekuasaan pengelolaan keuangan negara. Yang selanjutnya menguasakan kepada A. Menteri Keuangan selaku pengelola fiskal dan wakil pemerintah dalam kepemilikan kekayaan negara yang dipisahkan. B. Menteri atau pimpinan lembaga selaku pengguna anggaran atau pengguna barang kementerian negara atau lembaga yang dipimpinnya. 2. Menyerahkan kepada gubernur atau bupati atau wali kota selaku kepala pemerintahan daerah untuk mengelola keuangan daerah dan mewakili pemerintah daerah dalam kepemilikan kekayaan daerah yang dipisahkan. Kekuasaan yang dikuasakan dan diserahkan ini tidak termasuk kewenangan di bidang moneter, yaitu mengeluarkan dan mengedarkan uang. Menteri Keuangan sebagai pembantu presiden dalam bidang keuangan pada hakikatnya adalah CFO atau Chief Financial Officer yang berwenang dan bertanggung jawab atas pengelolaan aset dan kewajiban negara secara nasional. Sedangkan para menteri dan pimpinan lembaga negara pada hakikatnya adalah CEO atau Chief Operational Officer yang berwenang dan bertanggung jawab atas penyelenggaraan pemerintah sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing. Menteri Keuangan memiliki 4 fungsi. Pertama, sebagai pengelola fiskal. Kedua, sebagai bendahara umum negara atau BUN. Ketiga, sebagai pengguna anggaran dan pengguna barang. Keempat, mengatur pengelolaan barang milik negara. Fungsi Menteri Keuangan sebagai pengelola fiskal. Menurut Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003, fungsinya adalah 1. Menyusun rancangan APBN dan rancangan perubahan APBN. 2. Mengesahkan dokumen pelaksanaan anggaran. 3. Melakukan perjanjian internasional di bidang keuangan. 4. Melaksanakan pemungutan pendapatan negara yang telah ditetapkan dengan undang-undang. 5. Melaksanakan akan fungsi bendahara umum negara. 6. Menyusun laporan keuangan yang merupakan pertanggungjawaban pelaksanaan APBN. 7. Melaksanakan tugas-tugas lain di bidang pengelolaan fiskal berdasarkan ketentuan undang-undang. Menteri Keuangan selaku bendahara umum negara berwenang 1. Menetapkan kebijakan dan pedoman pelaksanaan anggaran negara. 2. Mengesahkan dokumen pelaksanaan anggaran. 3. Melakukan pengendalian pelaksanaan anggaran negara. Lalu yang keempat, menetapkan sistem penerimaan dan pengeluaran kas negara. Kelima, menunjuk bank dan atau lembaga keuangan lainnya dalam rangka pelaksanaan penerimaan dan pengeluaran anggaran negara. 6. Mengusahakan dan mengatur dana yang diperlukan dalam pelaksanaan anggaran negara. Lalu yang ketujuh, menyimpan uang negara. Yang kedelapan, menempatkan uang negara dan mengelola atau menata usahakan investasi. 9. Melakukan pembayaran berdasarkan permintaan pejabat pengguna anggaran atas beban rekening kas umum negara. Selanjutnya yang ke-10, melakukan pinjaman dan memberikan jaminan atas nama pemerintah. Yang ke-11, memberikan pinjaman atas nama pemerintah. Ke-12, melakukan pengelolaan utang dan piutang negara. Ke-13, mengajukan rancangan peraturan pemerintah tentang standar akuntansi pemerintahan. Yang ke-14, melakukan penagihan piutang negara. Ke-15, menetapkan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan negara. Lalu yang ke-16, menyajikan informasi keuangan negara. 17, menetapkan kebijakan dan pedoman pengelolaan serta penghapusan barang milik negara. Ke-18, menentukan nilai tukar mata uang asing terhadap rupiah dalam rangka pembayaran pajak. 19, menunjuk pejabat kuasa bendahara umum negara. Lalu kemudian menteri atau pimpinan lembaga sebagai pengguna anggaran atau pengguna barang kementerian negara atau lembaga yang dipimpin memiliki beberapa tugas, diantaranya adalah 1. Menyusun dokumen pelaksanaan anggaran. 2. Menunjuk kuasa pengguna anggaran atau pengguna anggaran. 3. Menetapkan pejabat yang bertugas melakukan pengelolaan utang dan piutang. 4. Menetapkan pejabat yang bertugas melakukan pemungutan penerimaan negara. 5. Melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja. 6. Menetapkan pejabat bertugas melakukan pengujian dan perintah pembayaran.
Lalu ketujuh, menggunakan barang milik negara. Kedelapan, menetapkan pejabat yang bertugas melakukan pengelolaan barang milik negara. Kesembilan, mengawasi pelaksanaan anggaran. Dan yang terakhir, ke-10, menyusun dan menyampaikan laporan keuangan kementerian negara atau lembaga yang dipimpinnya. Lalu kemudian adalah pengelola aset negara. Pengelola aset negara terdiri dari 1. Menteri Keuangan. Kedua, menteri atau pimpinan lembaga. Ketiga, kepala kantor dalam lingkungan kementerian atau lembaga. Selanjutnya yaitu pengelolaan barang milik negara atau daerah. Barang milik negara atau daerah adalah barang yang dibeli atau diperoleh atas beban anggaran pendapatan belanja negara atau daerah. Selain itu, barang milik negara juga bisa berasal dari perolehan lainnya yang sah, seperti 1. Barang yang diperoleh dari hibah atau sumbangan yang sejenis. Kedua, barang yang diperoleh dari pelaksanaan. Ketiga, barang yang diperoleh berdasarkan putusan pengadilan. Selanjutnya yaitu pengelolaan barang milik negara atau daerah dilaksanakan berdasarkan 1. Asas fungsional. Kedua, kepastian hukum. 3. Transparansi. Keempat, akuntabilitas. 5. Efisiensi. Dan keenam, kepastian nilai. Pengelolaan barang milik negara yaitu perencanaan dan kebutuhan, pengadaan, penggunaan, pemanfaatan, pengamatan dan pemeliharaan, penilaian, pemindatanganan, pemusnahan, penghapusan penatausahaan, pembinaan, pengawasan, dan pengendalian. Pejabat pengelolaan barang milik negara atau daerah terdiri dari yang pertama, pengelolaan barang. Kedua, penggunaan barang atau kuasa pengguna barang. Ketiga, perencanaan kebutuhan. Dan keempat, pengadaan. 5. Penggunaan. Untuk penetapan status penggunaan ini tidak dilakukan barang milik negara atau daerah, yaitu berupa seperti barang pengadaan, konstruksi dalam pengerjaan, barang yang dari awal pengadaannya direncanakan untuk dihibahkan, barang milik negara yang berasal dari dekonsentrasi, barang milik negara lainnya yang ditetapkan lebih lanjut oleh pengguna barang, barang milik daerah lainnya yang ditetapkan lebih lanjut oleh gubernur atau bupati atau wali kota. Pemanfaatan. Pemanfaatan barang negara atau daerah dilakukan yaitu pengelola barang dengan persetujuan gubernur atau bupati atau wali kota, pengguna barang dengan persetujuan pengelola barang dengan persetujuan pengguna barang. Bentuk pemanfaatan barang milik negara atau daerah terdiri dari yang pertama, sewa, yang kedua, pinjam pakai, ketiga, kerjasama pemanfaatan, keempat, bangun guna sara atau bangun seraguna, kelima, kerjasama penyediaan infrastruktur, yang keenam, tender, yang ketujuh, pengamanan dan pemeliharaan, yang kedelapan, penilaian, yang kesembilan, pemindah tanganan, dan yang ke-10, penjualan. Yang ke-11, tukar menukar, yang ke-12, hibah, yang ke-13, penyertaan modal pemerintah pusat atau daerah, yang ke-14 yaitu pemusnahan, yang 15 penghapusan, yang ke-16 penatausahaan, dan yang terakhir yaitu pembinaan, pengawasan, dan pengadilan.